Partai Gerindra potensial menjadi yang teratas dan elektabilitas Pak Prabowo juga potensial menjadi yang tertinggi. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Prabowo dan Partai Gerindra atas dukungannya kepada pemerintahan yang saya pimpin. Dukungan Partai Gerindra sangat membantu pemerintah dalam melakukan agenda-agenda besar bangsa. Nah, dalam kasus Pak Prabowo demikian, jadi kita melihat naiknya suara Pak Prabowo di bulan Maret 2023, terutama sejak endorsement Presiden Jokowi kepada Pak Prabowo di acara HUT Perindo. Inisiatif beliau, ya ini saya kira rakyat bisa lihat ya betapa kita kompak, kita harmonis. Tadi Presidennya bicara berapa kali harmonis. Kunci rakyat ingin lihat pimpinannya semua kerjasama untuk rakyat. Intinya itu, saya kira. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Tanpa PDIP, koalisi besar unjuk gigi, tunggu arahan Jokowi. Prabowo bakal calon presiden. Presiden Joko Widodo kembali melakukan manuver politik yang mengejutkan menjelang Pilpres 2024. Dari mulanya meninggalkan Ganjar semakin santar dibicarakan. Terlebih setelah gagalnya Piala Dunia U20, hal itu semakin diperkuat dengan bagaimana Jokowi mulai menaruh perhatian besar kepada Prabowo Subianto. Dirinya disebut-sebut mulai mengalihkan dukungannya kepada Ketua Partai Gerindra. Presiden Jokowi bertemu dengan pimpinan parpol pendukung pemerintah. Pertemuan dibungkus dalam acara silaturahmi Ramadan bersama Presiden RI yang berlangsung di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional. Terbaru, Jokowi bahkan mempromosikan Menteri Pertahanannya tersebut di hadapan para petinggi Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Indonesia Raya di gedung DPP Partai Amanat Nasional, Jakarta Selatan, Sabtu April 2023. Adapun Ketua Partai PDIP Megawati dan Ketum Nasdem Surya Paloh tidak hadir. Waketumpan memastikan Megawati tidak dapat hadir karena sedang berada di luar negeri untuk agenda lain. Berbeda dengan Megawati, Surya Paloh tidak hadir ke acara silaturahmi karena tidak diundang. Wakil Ketum Nasdem Ahmad Ali mengatakan, kalaupun diundang, Surya Paloh saat ini tidak sedang berada di luar negeri. Ia berkata, kami kebetulan kali ini tidak diundang. Kami tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Menurut saya pasti baik untuk bangsa. Pertanda apakah ini? PDIP dan Nasdem tidak hadir dalam acara pertemuan dibungkus dalam acara silaturahmi Ramadan bersama dengan Presiden yang berlangsung di kantor Dewan Pimpinan Pusat PAN. Mencuat isu hubungan Jokowi dan PDIP sedang ada masalah akibat perbedaan pendapat Piala Dunia U20 kemarin, makanya tidak hadir. Menurutnya, kenaikan elektabilitas politikus senior itu sebagai capres adalah buah dari kerja kerasnya bersama Partai Gerindra. Saya pikir-pikir naiknya elektabilitas beliau bukan karena saya itu sendiri. Dan Partai Gerindra, kata Presiden Jokowi, mengaku menhannya itu kerap diajak kunker. Namun, ia menegaskan dengan mengajak Prabowo bukan sebagai upaya mendongkrak elektabilitas Prabowo. Dalam survei telah menemukan bahwa publik Jatim dan Jateng atau 42,5% responden meyakini bahwa arah dukungan atau endorsement Presiden Jokowi di Pilpres 2024 akan diberikan kepada menhan Prabowo yang dinilai publik sebagai menteri berkinerja terbaik. Selain itu, sebanyak 36,8% publik meyakini jika endorsement Presiden Jokowi akan diberikan kepada Gubernur Jateng Ganjar. Tokoh lain yang diyakini publik juga akan mendapat endorsement dari Presiden Jokowi adalah Erick Thohir, Sandiaga, Muldoko, dan Erlangga Hartarto. Sementara 6,6% responden mengaku tidak tahu kemana arah endorsement Presiden Jokowi akan ditujukan. Keunggulan Prabowo di mayoritas survei capres ini dipengaruhi oleh salah satu kinerja Prabowo yang saat ini dipercaya Jokowi sebagai Menteri Pertahanan.
Menurut saya sampai hari ini Pak Jokowi memilih Prabowo sebagai menhan karena memang dia ahlinya dan pertahanan ini menjadi hal utama di pemerintahan. Jokowi sejak Prabowo memimpin Kemenhan ini baik sekali modal dasar, ini bisa membuat Prabowo bisa menjaga keunggulan elektabilitas dari sisi model politik. Prabowo yang merupakan ketum Gerindra memiliki peluang yang besar untuk bisa maju dan memiliki tingkat keterpilihan yang tinggi. Dalam survei yang teranyar, Prabowo menempati oleh elektabilitas yang jauh dari urutan tertinggi sebagai capres potensial di 2024 ketimbang calon lain dengan perolehan 23,9%. Hasil ini didapat dari pertanyaan terbuka yang diajukan oleh tim peneliti. Tanpa PDIP, koalisi besar unjuk gigi, tunggu arahan Jokowi. Prabowo bakal calon presiden. Presiden Joko Widodo kembali melakukan manuver politik yang mengejutkan menjelang Pilpres 2024. Dari mulanya meninggalkan Ganjar semakin santar dibicarakan. Terlebih setelah gagalnya Piala Dunia U20, hal itu semakin diperkuat dengan bagaimana Jokowi mulai menaruh perhatian besar kepada Prabowo Subianto. Dirinya disebut-sebut mulai mengalihkan dukungannya kepada Ketua Partai Gerindra. Presiden Jokowi bertemu dengan pimpinan parpol pendukung pemerintah. Pertemuan dibungkus dalam acara silaturahmi Ramadan bersama Presiden RI yang berlangsung di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional. Terbaru, Jokowi bahkan mempromosikan Menteri Pertahanannya tersebut di hadapan para petinggi Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Indonesia Raya di gedung DPP Partai Amanat Nasional, Jakarta Selatan, Sabtu April 2023. Adapun Ketua Partai PDIP Megawati dan Ketum Nasdem Surya Paloh tidak hadir. Waketum PAN memastikan Megawati tidak dapat hadir karena sedang berada di luar negeri untuk agenda lain. Berbeda dengan Megawati, Surya Paloh tidak hadir ke acara silaturahmi karena tidak diundang. Wakil Ketum Nasdem Ahmad Ali mengatakan, kalaupun diundang, Surya Paloh saat ini tidak sedang berada di luar negeri. Ia berkata, kami kebetulan kali ini tidak diundang. Kami tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Menurut saya pasti baik untuk bangsa, pertanda apakah ini? PDIP dan Nasdem tidak hadir dalam acara pertemuan, dibungkus dalam acara silaturahmi Ramadan, bersama dengan Presiden yang berlangsung di kantor Dewan Pimpinan Pusat PAN. Mencuat isu hubungan Jokowi dan PDIP sedang ada masalah. Akibat perbedaan pendapat Piala Dunia U20 kemarin, makanya tidak hadir. Menurutnya, kenaikan elektabilitas politikus senior itu sebagai capres adalah buah dari kerja kerasnya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.